Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah menjelaskan bahwa Allah mengumpamakan, memisalkan manusia ada juga dengan anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Jikalau kami menghendaki, niscaya akan aku tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu, kata Allah. Walakinnahu, akan tetapi mereka itu memperturutkan dan dunia dan hawa nafsu. Ada dua karakter orang yang memperturutkan dunia dan hawa nafsu. Kata Allah, famasaluhu kamasalil qalbi, perumpamaan mereka itu seperti anjing. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biizni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sebelum mereka diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga mengetahui mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, menghirup udara segar, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan
baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berangkat kajian kita di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 2 dan 3. Akhir-akhir ini sering terjadi ujian keimanan bagi kita. Ujian akidah. Baik itu datangnya dari luar ataupun dari dalam kalangan Islam itu sendiri. Semua itu kita jadikan sebagai iktibar dan pelajaran. Kita ambil hikmah agar kita semakin istiqomah dan kokoh di dalam berakidah. Karena Allah menyatakan manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan amanah, kami sudah beriman. Jadi ucapan kita itu Allah akan uji, Allah akan minta bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang datang silih berganti. Dan entah apa yang akan datang lagi sesudah ini, mungkin jauh lebih dahsyat dan lebih besar. Yang penting kuatkan akidah dan tauhid kita. Ada orang yang menyatakan Al-Quran itu sumber radikal. Ada yang menyatakan jilbab, pakaian busana muslimah itu tidak cocok. Itu adalah budaya Arab. Ada yang menyatakan dua kalimat syahadat itu tidak menjamin manusia masuk ke dalam surga. Dan malahan ada yang membawa umat untuk murtad, keluar dari Islam. Itu ujian bagi kita. Ada juga yang menyatakan bahwa diumpamakan, dimisalkan kalimah-kalimah azan itu dengan suara binatang yang hina. Ujian bagi kita itu. Kita marah, kita bengis, naik spanding kita, iya, itu tanda kita masih memiliki iman. Makanya kata Buya Hamka, apabila agamamu dihina, engkau tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya terhadap iman, tidak ada pengaruhnya terhadap keyakinan kita, biasa saja, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Kita mengutip saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang menyatakan itu kan bukan sebenarnya, tapi itu akan umpamanya, misalnya. Itu kan berdalih bahasa itu. Coba bayangkan ada yang memisalkan, mengumpamakan, mencontohkan. Bayangkan saja bagaimana kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah tauhid. Azan itu kan kalimat tauhid. Ada dua kalimat syahadat di dalamnya. Syahadat itu yang menyatakan sah dan batilnya iman seseorang. Ingat itu, ada panggilan-panggilan untuk ibadah. Disamakan atau dimisalkan, diperumpamakan, terserahlah bahasanya. Terjemahkan saja. Dengan suara binatang. Yang binatang itu najis, sebutannya dalam Al-Quran adalah anjing. Najisnya itu bukan najis ringan, hadirin. Najis berat. Mughallazoh. Anjing dan babi itu najis berat itu. Tidak selesai dicuci biasa saja. Harus 7 kali. 1 kali dengan air campur tanah. Begitu beratnya. Tidak bisa dengan deterjen, harus tanah. Tidak bisa pasir, tidak bisa debu. Beda itu, harus tanah.
begitu najisnya disamakan dengan suara anjing. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah menjelaskan bahwa Allah mengumpamakan, memisalkan manusia ada juga dengan anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Jikalau kami menghendaki, niscaya akan aku tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu, kata Allah. Walakinnahu, akan tetapi mereka itu memperturutkan dan dunia dan hawa nafsu. Ada dua karakter. Orang yang memperturutkan dunia dan hawa nafsu, kata Allah, famathaluhu kamathalil qalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Jelas Al-Quran surah yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 176. Orang yang memperturutkan dunia semata-mata, hawa nafsu saja, famathaluhu kamathalil qalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing, kata Allah. Ada dua karakternya anjing di sana. Intahmil alaihi yalhas, kamu halau anjing itu, dia akan mengulurkan lidahnya. Atau kamu biarkan anjing itu, dia juga akan mengulurkan lidahnya. Nyo dunia saja, angek di dalam parwi itu. Makanya Buya Hamka mengatakan, mengejar dunia itu sama dengan berburu di hutan lepas. Nampak rusuh dikajah darui. Jaliak ke belakangnya, nyo tunggu awak kajah lo beliau tarui. Akhirnya hari lah jam 7 malam. Rusuh hilang, babaliak ke pulang hari lah malam. Itulah dunia. Tidak akan puas-puasnya. Orang yang memperturutkan dunia dan hawa nafsu, kata Allah, famathaluhu kamathalil qalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Allah memisalkan itu. Sekarang kalimah azan dimisalkan, diumpamakan dengan gonggongan anjing. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu, ini ujian akidah, ujian iman bagi kita. Tentu muncul daripada para munafik. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, anna akhafu ma akhafu ala hadhil ummati. Yang paling mengkhawatirkan, yang sangat aku khawatirkan nanti akan muncul kepada umatku, kata beliau, al-munafiqan aliman. Munafik yang alim. Na'udzubillah. Dia alim, hebat dia, tetapi dia munafik. Ditanya oleh sahabat yang lain, wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Kok bisa dia orang alim, ahli agama, hebat agama, tokoh agama, tetapi dia munafik? Kata beliau, qalu al-munafiqan, dia itu alimul lisan, ahli di lisannya, hebat di lisannya, pandai bertutur kata, pandai membolak-balik fakta, namun wajahilun fil qalbi wa amal. Dia itu jahil, munafik di hati dan perbuatannya. Nah, kalau dalam kajian ilmu tauhid namanya ini munafik i'tiqad namanya itu. Kalau di Minang lain di Mului, lain di Yeti. Anggu angga geliang ngamu hunjuk nananda babarikan. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu, begitu yang muncul dari hati-hati para munafik yang tidak senang terhadap Islam itu sendiri. Ujian dan tantangan bagi kita. Tapi ingat hadirin, walaupun makhluk itu hina, anjing namanya, dia itu najis, kalau dia begitu taat,
dia setia mengikuti ajaran aturan Allah, dijamin masuk surga. Saya lihat dalam Al-Quran, surah ke-8 balik, surah Al-Kahfi, ayat 9 sampai 26. Panjang lebar itu diuraian di situ. Kamu akan berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 6, 7 dengan anjing. Ada yang menyatakan 7, 8 dengan anjing. Ada yang menyatakan 8, 9 dengan anjing. Yang biidnillah diizinkan Allah ditidurkan di dalam gua. 309 tahun lamanya. Itu bukan tidur, itu ditidurkan. Salah satunya adalah anjing. Dan anjing Ashabul Kahfi adalah dijamin masuk surga. Kenapa? Walaupun dia makhluk yang hina, walaupun dia itu adalah namanya anjing, dia itu adalah najis, kata manusia, kalau dia taat kepada Allah, setia mengikuti agama, begitu taat dalam menjalankan kebaikan, ikut setia dalam berdakwah menyampaikan kebenaran, dia berhak masuk ke dalam surganya Allah. Ya Ridwan, udkhul fil jannah. Hai Ridwan, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing saja yang setia terhadap agama, taat kepada Allah, dijamin masuk surga. Apalagi kita manusia biasa, diberi bekal oleh Allah akal dan agama. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu jangan terpancing pula kita. Ini tantangan akidah, tantangan iman, tantangan agama bagi kita. Sikapi saja dengan cara arif dan bijaksana agar kita tetap istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qauman ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.